Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini sebetulnya atau seharusnya itu membahas hadis qudsi nomor 78 dan 79. Namun untuk hadis qudsi nomor 78 dan 79 secara substansi ya, termasuk nomor 80 itu sama dengan beberapa hadis qudsi sebelumnya. Di antaranya sama dengan hadis qudsi nomor 71 gitu ya. Jadi untuk 78, 79 dan 80 kita lewat karena hampir mirip lah atau mirip dengan hadis qudsi sebelumnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita membahas hadis qudsi nomor 81 halaman 95 ya. Halaman 95 nomor 81. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini kalau diibaratkan hari ini itu ibaratnya seorang ulama dari angkatan para sahabat. Jadi ada memang di antara sahabat Nabi itu yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Di antaranya itu adalah Ibnu Abbas. Karena kan setiap orang itu punya maziyah, punya keistimewaan masing-masing. Ada sahabat yang punya keistimewaan dalam hal bisnis, ekonomi gitu. Seperti Abdurrahman bin Auf gitu ya. Dalam hal ilmu agamanya beliau bagus juga ya, tapi dalam hal bisnisnya lebih bagus. Ada sahabat Nabi yang punya keistimewaan dalam bidang kepemimpinan ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, Umar bin Khattab. Ada juga sahabat itu yang punya keistimewaan, kelebihan dalam hal keilmuan ya. Ya di antaranya itulah Ibnu Abbas. Beliau seorang sahabat yang diberi gelar oleh Nabi itu adalah turjumanul Quran ya. Jadi seorang sahabat yang punya kemampuan untuk mentarjim atau menafsirkan Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas ini menuturkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sa'altu, aku bertanya. Ini penuturan Rasulullah nih. Sa'altu, aku bertanya, Rabbi, kepada Rabbku. Dalam arti bertanya di sini itu adalah meminta, memohon. Mas'alatan, satu permohonan. Wudidtu, yang aku berharap
Itunya itu kembali kepada saya itu Pak. Yang mana aku berharap anni bahwasanya aku lam as'aluhu tidak pernah memintanya. Nah ini dari kalimat ini Pak mengisyaratkan bahwa ada penyesalan gitu ya, yang terjadi dalam diri Rasulullah setelah menyampaikan permohonannya, mengutarakan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya yang namanya menyesal itu belakangan gitu Pak ya. Yang sebetulnya apa yang diminta oleh Rasulullah itu disebut salah ya tidak gitu ya. Tapi Rasulullah itu merasa malu gitu ya, karena telah mengutarakan permohonannya kepada Allah gitu. Setelah oleh Allah dijawab gitu, Rasulullah itu merasa menyesal. Kenapa gitu ya, saya itu kok harus menyampaikan permohonan seperti itu gitu. Qultu, aku berkata, Rasulullah mengatakan saya berkata atau berdoa lah, saya berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku. Ini kalau dalam Al-Quran atau hadis ada ungkapan doa yang diawali dengan kata Rabbun, itu biasanya gitu ya, walaupun tidak selamanya, itu terkait dengan hal-hal atau permintaan-permintaan yang sifatnya lahiriah, duniawiyah gitu. Kalau menggunakan Rabbun gitu ya Rabbi, ya Rabbi, itu biasanya permohonannya terkait dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau terkait dengan hal yang sifatnya ukhrawi, itu biasanya ungkapannya itu Allahumma gitu. Di doa itu redaknya dua Pak, ada Rabbi, ada Allahumma. Umpamanya kita nih memohon ketika masuk masjid ya, Allahumma inni as'aluka min fadlika, itu ya Allah aku mohon keutamaan darimu, itu Allahumma tuh Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ada juga yang menggunakan Rabbi ya. Jadi biasanya kalau Rabbi itu terkait dengan rububiyahnya Allah. Rububiyah itu bahwa Allah itu sang maha pencipta gitu, sang maha pemelihara, sang maha pengatur, sang maha pemberi rizki gitu. Jadi kita mohon kepada Allah sang maha pemberi rizki, pemelihara, pengatur. Tapi kalau Allahumma itu terkait dengan uluhiyahnya Allah. Uluhiyahnya Allah itu bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang wajib diibadahi, disembah, ditaati, dicintai, ditakuti. Nah itu. Ya Rabbi, wahai Rabbku, kanat qabli, nah, adalah sebelumku, nah, rusulun itu banyak rasul, banyak sekali Pak, para nabi dan rasul yang pernah Allah utus sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa nabi yang pernah diutus oleh Allah itu bukan 25 itu jumlahnya itu 120.000 nabi itu. Rasul yang pernah Allah utus itu 314 rasul itu. Jadi sangat banyak itu.
Cuman nabi dan rasul yang Allah abadikan namanya dalam Al-Qur'an itu ada 25 gitu. Ngan untung we nu diabadikeun teh ngan 25. Kenapa untung? Kan yang 25 oge urang can ararapal gitu. Komo lamun titah ngapakeun 120.000 harapal teh nu 25 nabi ieu pe. Baheula keur leutik keur TK keur SD. Biasana di musola di tajung teh sok diapalkeun teh ku guru ngaji teh. Sok arapalkeun teh nama-nama nabi cenah. Ayeuna mah hararese barudak aya. Jadi adalah rasul-rasul sebelumku minhum, di antara mereka itu man, ada seorang rasul sakharta yang engkau jinakan, yang engkau tundukkan lahum untuk mereka itu ar-riyah, angin gitu. Dalam mencek bahasa urang mah Rasulullah teh protes gitu ya. Naon atuh protes teh geuning. Berarti lamun adi jeung lancek sok sisirikan ai si AA mah dibere ieu abi mah henteu cenah kitu. Cek lanceukna teh ai si adik mah dibere ieu saya mah henteu gitu. Itu kayak begitulah. Sebetulnya itu kan sesuatu yang wajar kalau dalam batas-batas tertentu. Jadi dahulu ada seorang rasul yang engkau berikan karunia, berikan keistimewaan, berikan mukjizat yang mana rasul itu mampu menjinakkan angin, menundukkan angin, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu beliau mampu menjinakkan angin gitu, sehingga kemanapun beliau pergi ya beliau tinggal memerintahkan angin saja gitu. Mau ke timur tinggal minta angin untuk membawanya ke timur, mau ke barat, mau ke utara, ke selatan, tinggal diperintahkan aja gitu. Sampai-sampai pernah ada suatu hari itu seseorang di zaman Nabi Sulaiman itu meminta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, beberapa hari terakhir ini ada seseorang yang tidak saya kenal gitu, selalu mengikuti saya gitu. Siapa kira-kira gitu? Jawab Nabi Sulaiman, dia itu adalah malaikat maut yang akan mencabut nyawamu gitu. Gemeterlah orang itu Pak, takut dia. Lalu meminta kepada Nabi Sulaiman untuk mengirimnya ke suatu tempat yang sangat terpencil gitu. Lalu Nabi Sulaiman perintahkan kepada angin, wahai angin, bawalah orang ini ke tempat yang sangat terpencil. Tapi begitu orang itu sampai Pak di tempat yang sangat terpencil itu, malaikat maut itu sudah ada juga di situ gitu. Sudah ada nungguan gitu Pak. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ini kan mukjizat ini sifatnya fisik ini Pak, lahir nih. Mukjizat yang terlihat oleh mata kita gitu. Wa minhum, dan diantara mereka juga man, ada seorang rasul kana yang keadaannya itu yuhyil mauta, yuhyi mampu menghidupkan al mauta, orang yang sudah meninggal, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kan di antara mukjizat Nabi Isa itu beliau diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang yang sakit gitu, untuk menghidupkan orang yang mati gitu, untuk menjadikan orang buta
bisa melihat atau bisa berbicara ketika beliau berada dalam pangkuan buayan ibunya saat masih bayi. Itu diantara mukjizat Nabi Isa itu. Nah, Nabi Muhammad itu protes kepada Allah. Dulu ada seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang engkau berikan kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati. Termasuk Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu salah satunya diberikan izin oleh Allah mengetahui caranya menghidupkan orang yang mati. Itu yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah itu, Pak. Di rahasia kenapa disebut Al-Baqarah itu, dulu di zaman Bani Israel terjadi pembunuhan itu. Terjadi pembunuhan. Dia ada seseorang yang membunuh pamannya itu. Biasa kalau pembunuhan itu pemicunya dunia, Pak. Pemicunya itu waktu itu adalah harta itu, harta. Nah, kemudian si yang membunuhnya itu pura-pura sedih dia. Kehilangan saudaranya itu. Kehilangan pamannya itu. Nah, dia kemudian menangis itu ya. Lalu meminta tolong kepada orang-orang di sekitarnya agar menolong pamannya yang sudah terbunuh itu gitu. Padahal sebetulnya dirinya yang membunuhnya itu, cuman tidak ada yang menyaksikan gitu, tidak yang melihat. Nah, kemudian mereka pada saat itu datang menemui Nabi Musa alaihi salam. Walaupun sebetulnya mereka itu tidak mau beriman kepada Allah, mengikuti seruan Nabi Musa. Tapi pas aya pangabutuh mah datang ke Nabi Musa gitu. Kan sok itu jelema mah. Cek istilah orang Sunda mah dipoyok dilembok gitu. Kareuheuleun ka Nabi Musa teh, tapi pas ada masalah mereka datang kepada Nabi Musa meminta petunjuk siapa yang telah membunuh orang itu. Lalu Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah agar orang-orang Bani Israel itu menyembelih seekor sapi gitu, Pak. Ya, tentu dengan cerita yang panjang itu kan mereka ngeyel itu, Pak ya. Kenapa Allah itu menyuruh mereka menyembelih seekor sapi? Kan waktu itu mereka menyembah sapi, Pak. Kebayang gitu kan ya. Sapi disembah lalu disuruh untuk dibunuh gitu. Yang benar saja tuh Musa manya Tuhan dipaehan gitu ta. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu rahasia Allah bagaimana menyadarkan mereka gitu. Ya kata Nabi Musa, kalau mau tahu siapa pembunuhnya lakukan saja katanya. Nah, disembelihlah seekor sapi itu, Pak. Setelah disembelih, lalu Nabi Musa merintahkan kepada mereka, pukulkan salah satu anggota badan sapi itu. Ada yang menyebutkan pukulkan ekor sapi itu kepada jenazah orang yang meninggal itu. Nah, dipukulkanlah. Setelah dipukulkan, tiba-tiba orang itu hidup lagi dan bisa berbicara. Lalu mengatakan, yang membunuh saya itu ini orangnya gitu. Setelah mengatakan begitu dia meninggal lagi, Pak. Maut deui gitu. Jadi hanya untuk memberikan kesaksian saja gitu. Memberikan pernyataan bahwa yang membunuhnya itu adalah orang itu. Nah, ada nabi-nabi dan rasul itu yang diberikan kemampuan oleh Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Muhammad itu waktu itu bilang seperti itu kepada Allah. Dan masih banyak lagi nih, Pak, kalau dalam hadis-hadis yang lain yang redaksinya mirip seperti ini. Dulu ada seorang nabi ini, Pak, di redaksi hadis yang lain, yang engkau berikan kemampuan untuk menjinakkan gunung. Nah, itu siapa tuh, Pak? Nabi Daud alaihi salam.
Itu Nabi Dawud itu seorang yang bisa melebur besi, Pak. Jadi beliau diberikan izin oleh Allah untuk bisa meleburkan besi. Sehingga dengan kemampuannya itu termasuk tadi menjinakkan gunung. Gunung itu tunduk, besi itu tunduk kepada Nabi Dawud itu. Ada juga seorang nabi, seorang rasul yang diberikan oleh Allah itu, ya kayak Nabi Musa kan bisa membelah lautan dengan gitu, Pak. Itu kan nampak semuanya lahiriah duniawiyah itu. Nah kemudian dijawab nih oleh Allah. Jadi setelah Nabi itu menyampaikan beberapa kritikannya gitu, kepada Allah, menyampaikan beberapa permohonannya kepada Allah, qala Allah berfirman, wahai Muhammad, alam bukankah ajidka dahulu aku dapati engkau yatiman, dalam keadaan yatim, fa'waituhu, kemudian aku melindungimu, aku merawatmu. Ini kan nikmat yang sangat besar ya Allah. Jadi Allah merawat Nabi Muhammad, menjaga, memelihara Nabi Muhammad pada saat beliau yatim. Itu sebuah kenikmatan yang sangat besar gitu, Pak. Beliau itu kan yatim itu sebelum lahir ke dunia gitu. Jadi pada saat beliau berada dalam rahim ibunya yang bernama Siti Aminah itu, ayahnya itu kan sudah meninggal gitu. Yatim sebelum lahir beliau itu, Pak. Sehingga dalam hidupnya itu beliau tidak pernah melihat sosok atau wajah ayahnya. Lamun ayeuna mah kan bisa wae ningali dina foto mungkin wae. Dina HP gampang diabadikan gitu. Kan zaman dulu belum ada teknologi seperti itu. Semasa hidupnya beliau itu belum pernah memanggil ayah gitu. Kan ayahnya sudah wafat sebelum lahir. Atau tidak pernah ada yang memanggil dirinya itu nak gitu, tidak pernah. Tidak pernah bermain-main atau berlari-lari kukudaan dengan yang menjadi ayah, tidak pernah. Nah itu kan suatu kondisi yang biasanya bagi seorang anak kecil itu sangat menyedihkan itu, Pak. Makanya nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai-sampai salah satu ciri orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa memberikan perhatian kepada anak yatim. Bahkan Nabi menjamin kelak di yaumil kiamah di dalam surga, ana waqafil yatim fil jannati hakadan. Beliau sambil menunjukkan dua jarinya, saya dengan orang yang mengurus anak yatim kelak di yaumul akhir itu bagaikan jari telunjuk dan jari tengah gitu. Wa farraja bainahuma, lalu direnggangkan sedikit ya. Itu menunjukkan jaraknya itu sangat dekat dalam surga dan kedudukannya pun hampir sama, derajatnya hampir sama. Karena Rasulullah merasakan betul bagaimana sedihnya tidak memiliki seorang ayah. Terlebih-lebih kan keyatiman beliau itu disempurnakan lagi oleh Allah di usia beliau 6 tahun itu. Bukan hanya yatim tapi menjadi yatim piatu, yang mana beliau ditinggalkan oleh ibunya tercinta Siti Aminah. Dan itu kalau baca dalam sirahnya, sejarahnya menyedihkan sekali itu, Pak. Jadi sepulangnya Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya Abdullah itu di Madinah itu,
Nabi Muhammad ketika usia 6 tahun diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, ditemani oleh pembantunya. Siapa tuh Pak? Yang merawat Nabi, pembantu Nabi siapa ketika kecil? Ummu Aiman Pak. Ummu Aiman itu berjalan untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah, jalan kaki Pak, untuk naik pesawat. Untuk jarak Mekah Madinah seberapa kilometer Pak? 600 kilometeran lah Pak. Barijeng baheula mah jalan lagi can lempeng gitu atuh naik gunung turun gunung gitu. Namun ayeuna mah leuheung 600 km teh sekarang Pak, karena menggunakan jalan tol itu diukur 600 km sekarang. Dulu mah lain gitu kan medannya. Nah, pulang dari ziarah ke makam ayahnya, di tengah-tengah perjalanan ibunya jatuh sakit, itu mendadak sakit dan tidak mampu melanjutkan perjalanan, meninggallah di situ itu. Nah, itu kan seorang anak yang berusia 6 tahun ditemani oleh pembantunya Ummu Aiman harus menyaksikan dan mengurus jenazah ibunya itu Pak. Saya kan kebayang itu. Tong boro-boro budak segede kitu, urang wae lamun ditinggalkeun maut sok panikeun Pak. Makanya kalau ada yang meninggal kan sok aya ngurusin. Siapa yang mengurusin tempat pemakamannya? Siapa yang mengurusin kain kafannya? Siapa yang menghubungi ambulannya? Karena yang bersangkutan kan sedang panik itu, sedang panik. Padahal dulurna loba, tetanggana loba. Waktu itu cuma berdua itu Ummu Aiman sama Rasulullah. Nah, tidak ada yang membantu itu. Bahkan Nabi Muhammad ketika usia 6 tahun itu beliau harus menggali untuk kuburan ibunya, membantu Ummu Aiman. Nah, diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, bukankah dahulu engkau itu anak yatim, yatim piatu malah. Lalu kemudian aku merawatmu, aku menjagamu, aku memeliharamu. Aku kirimkan orang-orang yang sangat mencintai dan menyayangimu. Nabi Muhammad kan pertama dirawat oleh pamannya, oleh kakeknya. Siapa tuh kakeknya itu Pak? Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian kakeknya juga meninggal juga itu Pak, meninggal. Jadi orang yang menjadi sandaran hidup beliau meninggal. Lalu kemudian diteruskan oleh pamannya. Apa namanya siapa? Abu Thalib. Kakeknya itu Abdul Muthalib, pamannya itu Abu Thalib. Tidak lama kemudian pamannya itu meninggal juga. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar merawat, mendidik, menjaga Rasulullah ketika beliau itu masih kecil Pak. Disebut yatim itu kan karena masih anak-anak Pak. Dalam geus kolot mah teu disebut yatim. Ayeuna lamun bapak-bapak ya teu punya ayah, lain anak yatim Pak. Aki-aki yatim gitu. Aki-aki yatim. Disebut yatim itu karena anak-anak. Makanya dalam Al-Quran atau hadis, prioritas untuk anak yatim itu bukan diberikan harta Pak. Bukan diberikan harta, tapi diberikan perhatian gitu. Ini sok diusapnya budak yatim mah kepala nate Pak. Itu untuk memberikan semangat Pak, untuk menggembirakan anak yatim bahwa ada orang yang mau menyayangi dirinya. Walaupun seringkali yang namanya anak yatim itu miskin ya. Jadi kalau nih dalam pembagian zakat nih Pak, zakat fitrah umpamanya,
Kenapa anak yatim itu diberi? Bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya, gitu Pak. Karena miskinnya. Nah ini kan nikmatnya sangat besar Pak. Sebetulnya nikmat ini jauh lebih besar ketimbang seorang nabi bisa menjinakkan angin Pak. Sebetulnya begitu. Jadi kalau saya ilustrasikan begini Pak nih, ada seorang adik yang protes kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, ari si kakak mah pamulikeun mobil. Ai dede henteu gitu. Protes tah. Apa jawab orang tuanya? Bukankah aku ini telah menyekolahkanmu tinggi-tinggi gitu kan? Saya itu menyekolahkan kamu sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kakakmu diberi mobil, mahal mana mobil yang ilmu kan gitu Pak. Dengan ilmu itu kan kamu punya mobil, punya motor, punya istri, punya rumah. Itu kan dengan ilmu gitu Pak. Cuman kan seringkali orang ini silau Pak, silau antara ilmu dengan harta gitu. Kalau dulu kan ada seorang nabi yang disuruh milih itu, milih ilmu, milih harta. Yang dipilihnya itu kan ilmu Pak. Dengan ilmu harta didapat, jabatan didapat, wanita didapat. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya ini, alam bukankah ajidka, aku dapati engkau dolan itu. Ini dolan ini termasuk kata mustarok Pak. Mustarok itu kata yang memiliki beberapa makna. Bisa diartikan dolan itu sesat, bisa diartikan sedih, bisa diartikan bingung, bisa diartikan gelisah. Itu dolan Pak. Nah, cuman kita harus pandai dalam menempatkannya gitu ta. Kira-kira yang pas dolan di sini diartikan apa? Karena kalau tidak pandai menempatkannya nanti bisa salah dan bisa menuai banyak kritik Pak. Dulu gening Ustadz Sahata Epi Effendi gitu mengatakan bahwa dahulu Nabi Muhammad itu pernah sesat, habis dia tuh. Diprotes oleh seluruh umat Islam mengatakan Nabi Muhammad pernah sesat gitu. Mestinya jangan diterjemahkan sesat, jangan mestinya. Kenapa? Karena umat Islam tidak akan terima kalau dikatakan Nabi Muhammad pernah sesat. Mestinya diartikannya dolannya itu sedih gitu Pak. Atau mungkin bingung, gelisah gitu Pak. Mungkin saja kan Nabi Muhammad itu sedih Pak. Sedih karena tidak punya ayah, sedih karena tidak punya ibu, sedih ditinggalkan kakek dan pamannya, kan gitu Pak. Mungkin saja Nabi Muhammad itu gelisah ketika melihat bagaimana kondisi masyarakat Mekah waktu itu. Sedih gitu ya, melihat masyarakat Mekah yang banyak menyembah berhala, yang membunuh anak perempuan hidup-hidup, yang banyak mabuk-mabukan, berjudi. Mungkin kan itu Pak. Atau mungkin saja Nabi Muhammad itu bingung mau dari mana memulainya memperbaiki masyarakat Mekah itu. Karena kan kerusakannya itu sudah kronis gitu Pak. Jadi lamun diibaratkan mah negara kita Indonesia apalah, kalau mau diperbaiki teh kudu ti mana heula gitu tah. Dalam hal pendidikan parah gitu Pak ya. Dalam hal kesehatan gitu nya parah gitu Pak. Dalam hal perekonomian geus puguh deui gitu Pak. Dalam hal lapangan kerja geus puguh deui, ripuh gitu Pak. Sehingga ketika orang ingin melakukan perbaikan itu bingung harus dari mana memulainya itu. Nah bisa saja dulu Nabi Muhammad pun bingung gitu.
saking masyarakat Mekah itu sudah begitu rusak, mesti dari mana memulai dakwahnya itu. Nah disitulah pentingnya kita punya kecerdasan dalam memilih sebuah kata gitu. Lamun gimana dulu saya dapati engkau Fir'aun dalam keadaan sesat, bagus lamun gitu. Tapi kalau begini, dulu aku dapati engkau Muhammad dalam keadaan sesat, protes umat Islam. Sebetulnya mah kata dolan itu tadi harus diartikan sesuai dengan susunan katanya, sesuai dengan konteksnya lah. Berikutnya nih kata Allah nih, alam ajidka, alam bukankah ajidka engkau dapati engkau, aku dapati engkau ailan dalam keadaan miskin, dalam keadaan miskin. Nabi Muhammad itu ya pasti Pak, beliau kan ditinggal orang tuanya, ditinggal kakeknya, ditinggal pamannya. Wajar saja kalau dahulunya beliau itu miskin. Pak Agna itu kalau aku jadikan engkau itu orang kaya, aku berikan kekayaan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kaya raya Pak. Di akhir hayatnya itu Nabi Muhammad itu seorang yang kaya raya. Atuh ayeuna Bapak beli korma Nabi, tenang korma Nabi namanya Pak. Korma anu di ajwa ya. Kita sakilo sabaraha korma ajwa eta Pak? Hah? 300 400 korma ajwa teh. Taruhlah korma ajwa itu harganya 500. Sakilo aya 100 biji Pak, 50 biji. Taruhlah sekilo itu ada 100 biji, 500.000. Berarti sabijina seberapa ya Pak? 5.000 nya. Nah Nabi Muhammad teh korma aja kesukaan itu. Mahal juga itu. Tapi beliau kan tidak menggunakan kekayaannya untuk hidup bermewah-mewah, untuk berpoya-poya, berhura-hura. Setiap ada orang yang meminta kan beliau berikan, meminta lagi diberikan lagi. Kayak beginilah, Nabi Sulaiman itu seorang raja, seorang penguasa yang sangat kaya raya, tapi kekayaannya tidak digunakan semuanya untuk dirinya, tapi untuk agama Allah. Nabi Daud mampu menjinakkan gunung, menjinakkan besi, tapi tidak digunakan untuk memperkaya dirinya, tapi untuk memperjuangkan agama Allah. Nabi Muhammad dulunya miskin, tapi Allah berikan kekayaan, tetapi kekayaannya itu digunakan untuk agama Allah. Kan begini Pak, ketika Rasulullah itu menyampaikan keinginannya ke para sahabat itu kan langsung menyambut Pak. Nabi Muhammad pengin A diberikan, Nabi Muhammad pengin B disumbang, pengin C disumbang. Gampang sekali seorang Nabi Muhammad itu untuk mengumpulkan kekayaan. Malah kan ketika suatu hari itu istrinya itu menginginkan sesuatu seperti umumnya para wanita. Apa jawab Nabi Muhammad? Kamu memilih saya sebagai Rasulullah atau memilih harta? Kalau kalian memilih harta, akan saya jadikan gunung Uhud itu menjadi emas. Gunung Uhud itu Pak, gunung Uhud kalau mau Rasulullah bisa saja dijadikan emas itu. Dengan memohon kepada Allah, pasti oleh Allah akan dikabulkan. Nah, saudara tonton gunung Uhud menjadi emas itu Pak. Nah, berikutnya nih, alam bukankah asroh, aku telah melapangkan laka untukmu sodroka, dadamu.
Kan Nabi Muhammad itu digambarkan seorang nabi, seorang rasul yang begitu perhatian terhadap umatnya, yang begitu menyayangi, mencintai masyarakatnya, Pak. Sampai-sampai digambarkan Rasulullah itu di surat naon teh Ad-Duha. Mak-duha itu badan beliau itu seolah-olah seperti membungkuk saking besarnya, beratnya beban yang beliau pikul. Lain mikiran hutang lain, Pak. Kan kadang orang malah mencapai teh mikiran hutang, mikiran pamajikan gitu ya, mikiran pagawean. Ya mah beliau itu punya beban itu memikirkan bagaimana nasib manusia, khususnya umatnya kelak di yaumul akhir itu. Tapi kemudian oleh Allah itu berkali-kali di Al-Quran Nabi Muhammad itu dihibur gitu, biar beliau itu jangan terlalu membebani dirinya dengan apa yang dilakukan oleh umatnya atau oleh masyarakatnya. Ini dalam surat As-Sarah nih, alam nasrah laka sadrak wa wada'tu, dan bukankah aku telah melepaskan anka darimu wizrok, bebanmu, dosa-dosamu. Nabi Muhammad itu kan orang maksum, Pak. Orang yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Ini kan sebetulnya nikmat yang sangat besar ini, Pak. Seseorang yang dijaga dirinya oleh Allah dari berbuat dosa itu besar sekali. Bahkan nih Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang namanya digandengkan dengan Allah ketika mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu, Pak. Digandeng itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan suatu nikmat yang sangat luar biasa itu. Coba lamun Pak Pitoyo digandengkeun jeung Raja Arab Saudi ngaranna dipoto babarengannya geuning lamun jelema zaman ayeuna teu kaop aya jelema anu rada viral gitu nya, rada terkenal hayang selfie pan nya. Pada aya dengan saukur camat, kepala desa kan itu. Ieu mah jeung Allah, Nabi Muhammad namanya digandeng dengan nama Allah, itu kan kenikmatan luar biasa. Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang menjadi kunci pemegang surga itu. Barometer ketaatan seseorang itu adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad. Man ato ani pakod ato Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka pasti dia taat kepada Allah. Wa man asoni pakod asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia bermaksiat juga kepada Allah. Nabi Muhammad itu seorang nabi yang namanya itu disegani, ditakuti. Itu dalam riwayat itu dikatakan itu sejarak 500 kilo perjalanan itu, Pak. Jadi nih kalau ada musuh Islam di Bandung di sini nih, mereka mendengar Nabi Muhammad sejauh jarak 500 km. Kan Jakarta yang berapa kilometer, Pak? 200 gentenya. Bandung Jakarta kan 200-an. Itu 2 kali lipat Bandung Jakarta lah, Pak. Itu nama Nabi Muhammad kalau terdengar itu sudah ngompol, itu kencing, Pak. Itu kan kenikmatan dari Allah itu. Kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa. Nah, dengan jawaban-jawaban seperti itu Nabi Muhammad itu merasa malu gitu. Kenapa sih saya itu harus bicara seperti itu gitu. Kenapa saya harus bilang bahwa dulu ada seorang nabi yang diberikan kemampuan olehmu ya Allah menjinakkan angin, diberikan kemampuan untuk menghidupkan orang mati, diberikan kemampuan untuk menjinakkan gunung. Setelah mendengar jawaban Allah seperti itu, nah itu kan
sebuah ini Pak ya, sebuah nasihat bagi kita gitu. Jadi sebetulnya kalau mau direnungkan nih Pak, banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang mungkin tidak didapat oleh orang lain. Ngan kan ari hirup sok pasangka-sangka apanya. Duh ngeunahnya lamun jadi si bapak itu gitu. Duit loba katanya. Ecek jalma itu teh duh ngeunah cenah lamun jadi maneh cenah gitu. Maneh mamrak seblak hayu murah naon deui duren hayu gitu murah baso hayu ari urang cenanya duit loba murak ieu ulah murak itu ulah. Nah mending maneh jadi didinya mending saya jadi didinya kan kita kan begitu pas sangka-sangka apa hidup Bapak. Nah maka diingatkan nih melalui hadis ini kita itu harus mensyukuri kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, terlebih-lebih jika kenikmatan itu terkait dengan nikmat-nikmat agama, nikmat-nikmat ukhrawi Pak. Jadi kita diberikan nih keinginan, kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk bisa ke masjid, sholat berjamaah, bisa menuntut ilmu. Itu nikmat itu Pak. Yang belum tentu semua orang mendapatkan nikmat itu. Kita diberikan keinginan, kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk bisa berinfak, bersedekah, nikmat itu. Sebab tidak semua orang yang punya duit mau berinfak, mau bersedekah. Kita diberikan izin oleh Allah untuk bisa katakanlah berpuasa, beribadah haji, umroh, itu nikmat. Kan banyak orang yang uangnya banyak tapi tidak mau umroh, tidak mau haji. Nah itu perlu untuk direnungkan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang mungkin tidak didapatkan oleh saudara kita ataupun orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.